Salah satu resiko gagal bayar pinjol yang paling nggak enak itu adalah orang-orang bisa tahu ketika DC tersebut menagih dan mengganggu orang-orang di sekitar kita. Kalau kita yang sendiri yang diganggu, tentu saja itu bukan menjadi sebuah hal yang ya mungkin bisa dibilang masih bisa diatasi lah. Tapi kalau orang lain yang diganggu, tentu itu akan menjadi hal yang memperburuk citra kita, bikin kita malu dan juga bikin kita stres tentunya. Nah, sama seperti hal yang terjadi dari kasus beliau ini ya teman-teman. Beliau ini bercerita bahwa DC tersebut itu WA terus sama Pak RT. Jadi Pak RT itu dimintain nomor telepon dan salahnya Pak RT ngasih nomor teleponnya ke pinjol tersebut. Ini memang tidak bisa disalahkan ya. Bisa jadi kan si DC pinjolnya ini mengaku sebagai kerabat atau mengaku sebagai orang jauh atau mengaku sebagai dari perusahaan tertentu gitu ya teman-teman ya. Nah, sedangkan sebenarnya beliau ini sudah pindah rumah. Jadi yang didatengin itu RT lamanya. Nah, dari sini beliau mencoba untuk meminta keringanan cicilannya, terus kemudian tapi nggak dikasih. Jadi utangnya beliau itu 4,5 juta, terus kemudian jadi 9,2, terus kemudian disuruh bayar 6,5, terus disuruh bayar lagi 5 juta, tapi kalau satu kali bayar beliau belum sanggup. Jadi intinya adalah beliau ini berusaha untuk mendapatkan potongan dari bunga, denda, dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, itu wajar. Kalau masih sanggup dan masih kuat mental galbe dengan teror-teror dari DC pinjol seperti ini, perjuangkan untuk bayar pokoknya aja. Jadi kalau memang pinjamannya 4,5 juta, yaudah siapkan dulu dananya 4,5 juta. Terus kemudian kalau udah ada uangnya, nego abis-abisan sampai bisa dan diizinkan untuk bayar 4,5 juta aja. Ya, ini memang bukan perjuangan yang gampang, sangat alot juga tentunya untuk negosiasinya, tapi peluang itu akan tetap ada teman-teman ya. Jadi ini bisa menjadi sebuah pelajaran penting. Jika suatu saat memang DC ini terus-terusan ngontak Pak RT kita atau RT lama di rumah lama kita, caranya cukup simpel. Kalian tinggal ngobrol dengan Pak RT kalian, bilang, Pak, ada ini nggak Pak bukti bahwa DC-nya terus ngehubungin. Nanti tujuannya saya pakai buat ngelaporin ke OJK atau ke pinjol yang bersangkutan. Karena apa? Karena kita tidak boleh menagih itu kepada orang lain selain yang bersangkutan. Itu di aturan undang-undang OJK, POJK ya, peraturan OJK itu sudah ada klausul atau pasal seperti itu. Kalau kalian bisa membuktikan bahwa mereka melakukan kesalahan ini, tentu saja ini akan menjadi nilai plus bagi kalian. Jadi ya mungkin aja penagihan kalian akan dikendorin karena DC-nya akan kena masalah dan juga pinjolnya pun juga nggak mau. Karena kesalahan 1-2 orang DC, maka nama baik dia juga akan hancur ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Dan ini juga satu hal lagi, ini juga berlaku di kartu kredit. Dan beliau ini juga ada pinjaman di kartu kredit juga ya. Intinya semua utang, semua aplikasi pinjol yang ada DC-nya, kalian nggak perlu takut dan nggak perlu pusing-pusing. Kartu kredit aja aman kok, jarang yang sampai masuk ke sidang perdata. Masa iya sekelas pinjol bisa masuk sidang perdata kalau gagal bayar. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetap semangat, jangan takut sama DC, jangan takut sama resiko galbay. Karena sesungguhnya kalau kalian galbay, ya udah resikonya nggak ada yang begitu berat. Cuman diteror, ditelepon dan lain sebagainya. Nah, tinggal tugas kalian adalah niatkan untuk membayar hutang, pelan-pelan menabung, dan kalau sudah ada, bayarkan hutang itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.